Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang menonton video ini. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noperia Brutarigan dari Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Liana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan, memahami, menangkap strategi peluang usaha. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Salah satu faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah kemampuan dalam memanfaatkan peluang secara kreatif dan juga inovatif. Peluang usaha dalam proses kewirausahaan. Kewirausahaan bisa diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi yang berupa ide, inovatif, peluang, dan cara baru ke dalam kehidupan usaha. Kewirausahaan juga merupakan suatu langkah mandiri untuk bisa menciptakan usaha atau upaya untuk menghidupi diri sendiri dan juga orang lain yang terlibat di dalamnya. Dalam kewirausahaan terdapat sikap yang harus dan wajib untuk dimiliki oleh para wirausaha. Yang pertama, berani mengambil risiko. Itu merupakan syarat yang paling utama. Syarat utama menjadi kewirausahaan adalah mengambil resiko untuk mewujudkan ide yang dimiliki. Tak semua wirausaha dalam kewirausahaannya mengalami kesuksesan. Tak jarang di antaranya benar-benar gagal, bahkan tidak mampu lagi untuk berwirausaha. Namun hal ini bukanlah hal yang paling perlu ditakuti selama kita mengetahui benar nilai potensi diri sendiri. Yang kedua, bisa beradaptasi dengan ketidakpastian. Dalam kewirausahaan, ketidakpastian adalah salah satu hal yang pasti. Berbeda dengan memiliki pekerjaan tetap, di mana keberhasilan bisa didapatkan secara teratur setiap bulan. Para pengusaha tidak memiliki kepastian apakah usaha mereka itu jalan dengan baik atau justru malah merugikan diri sendiri. Yang ketiga, ada itu fokus dan disiplin. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang yang berkesinambung dalam dunia kewirausahaan harus memiliki fokus dan disiplin yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diingini. Tak hanya itu, pengusaha juga harus fokus akan apa yang dimiliki dan mengembangkannya untuk meraih tujuan yang diinginkannya. Yang keempat itu peka. Seorang wirausahawan harus selalu peka terhadap perubahan sekecil apapun yang terjadi di pasar. Dengan kepekaan ini, maka pengusaha tidak bisa melakukan inovatif pada usahanya, sehingga tak akan terus gagal oleh tren-tren yang ada pada sekarang ini. Kepekaan ini juga haruslah dilengkapi dengan keterampilan yang semakin kreatif dan inovatif untuk terus mengembangkan usahanya. Dan yang kelima, ada itu jujur dan mandiri. Ini sikap yang paling bagus menurut saya. Kejujuran adalah mata uang yang paling tinggi nilainya, apalagi seorang yang terjun di dunia kewirausahaan, di mana dunia seorang wirausaha tersebut membutuhkan koneksi ke banyak orang, sehingga kejujuran adalah suatu yang harus dipelihara. Tak hanya jujur, seorang wirausaha juga haruslah mandiri, tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan selalu bisa diandalkan dalam kondisi apapun.
Perlu kita ketahui bahwasannya peluang-peluang kewirausahaan itu sangat-sangat banyak. Yang pertama itu dropshipping. Maksud dropshipping ini adalah menjual secara online, menjual barang secara online. Yang kedua, ada itu jasa pembuatan konten. Sebagaimana kita ketahui, sekarang sudah banyak sekali konten-konten kreator yang menarik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Yang ketiga, ada kelas online. Yang keempat, bisnis kue. Yang kelima, blogger. Keenam, bisnis catering. Ketujuh, jasa desainer grafis. Ke-8, jasa laundry. Ke-9, jasa fotokopi. Ke-10, usaha coffee shop. Dan yang terakhir, jasa jahit. Dari ke-11 yang saya sebutkan itu adalah peluang yang sangat besar sekarang untuk mendapatkan dan mengembangkan usaha yang kita miliki. Yang kedua, sumber-sumber peluang usaha. Sebagaimana kita ketahui, sumber-sumber peluang usaha itu bisa dari keahlian kita, hobi kita, latar belakang pendidikan kita, kebutuhan rumah tangga kita, otomotif, perkembangan zaman, bahkan mahasiswa dan pelajar. Maksudnya mahasiswa dan pelajar ini kita bisa membuka les gitu. Kita sebagai mahasiswa bisa membuka les untuk kalangan SD, SMP, SMA dan mendapatkan hasil jeripayah kita. Yang ketiga, sifat yang harus dimiliki wirausahawan. Yang pertama itu optimis. Yang kedua itu tekun dan kuat dalam berwirausaha. Yang ketiga, mampu memadu dan mudah bergaul. Keempat, berorientasi pada masa depan. Kelima, memiliki keyakinan dan kerja keras. 6, berani mengambil resiko. Ketujuh, fokus yang tinggi. Kedelapan, peka terhadap perubahan pasar. 9, disiplin. 10, jujur. Dan 11, kreatif. Unsur utama berwirausaha yaitu pengetahuan, di mana seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan yang tinggi dan bisa mengeluarkan ide-ide dari apa yang diketahuinya. Yang kedua, keterampilan. Unsur utama berwirausaha itu juga termasuk keterampilan, di mana maksudnya keterampilan semisal kita seperti pintar menjahit, otomotif, atau memasak, itu sumber-sumber utama berwirausaha juga. Ketiga, sikap dan mental kita harus kuat. Terus keempat, intuisi, peka terhadap apa yang terjadi pada sekarang ini. Jadi itulah yang bisa dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama. Cukup sekian, terima kasih.